Ini adalah beberapa kondisi yang bahkan kamu tidak tahu harus kamu waspadai. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kelainan aneh yang bahkan kamu tidak tahu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada kelainan pikiran atau tubuh yang aneh atau jarang terjadi yang kamu tidak sadari sampai saat ini. Nomor 10, Cotard Delusion, alias sindrom mayat hidup. Have you considered Cotard syndrome? It's a rare delusional disorder in which a person believes he or she is dead. Penyakit mental yang aneh dan menyeramkan ini dinamai dari neurologis yang pertama kali mendeskripsikannya, Jules Cotard. Orang yang terkena percaya kalau mereka sudah mati, walau itu jelas sebaliknya. Orang yang menjadi korban dari kelainan mental yang unik ini juga mungkin membantah kalau mereka memiliki bagian dari tubuhnya, termasuk organ dan cairan tubuh. How you doing? Not great, actually. I'm dead. Boomer. Yang lainnya akan membantah kalau mereka tidak memiliki jasad, percaya kalau mereka telah mati dan pergi ke neraka, atau mereka sudah mati tapi masih bisa bergerak dan karena itu tidak bisa dibunuh. When I was alive, I wish I had lived one day like he lives every day of his life. Dead people don't talk, Jerry. Nomor 9, Pseudomama alias puting ekstra. There's a rumor on the internet that you have 4 nipples. Have you heard that? Oh. Mari kita terjemahkan kata yang satu ini. Pseudo berarti mengurangi kebenaran atau kesahan dari suatu hal, menyiratkan bahwa meski hal tersebut terlihat atau berperilaku seperti sesuatu, itu sebenarnya salah. Dan kata mama adalah singkatan dari memory, seperti dalam memory gland atau kelenjar susu. Pseudomama bukanlah istilah untuk payudara palsu, melainkan untuk pertumbuhan dari puting atau kelenjar susu di tempat yang tidak seharusnya itu muncul. You have a third nipple? You bitch. Walau biasanya ditemukan di daerah sekitar dada, ini juga diketahui tumbuh di wajah dan kaki dari penderitanya. One woman had an entire breast form on her back, along with several nipples. Another woman had a nipple and areola on the bottom of her foot. Nomor 8, likantropi. Pencinta hal supernatural sepertinya sudah kenal dengan istilah ini. Setidaknya sejauh yang disebutkan dalam mitologi dan cerita rakyat, likantropi merujuk pada perubahan manusia menjadi serigala atau manusia serigala. Ya, mungkin ini mengecewakan, tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Istilah ini lebih mengarah kepada kelainan mental, sebuah delusi di mana seseorang bisa berubah atau pernah berubah menjadi binatang. Walau diperkirakan sebagai tingkat ekstrim dari penyakit mental lainnya, seperti skizofrenia atau kelainan bipolar, kasus likantropi sangatlah jarang. Tentunya ini tidak terbatas pada serigala dan anjing. Boanthropy merujuk pada kepercayaan kalau seseorang bisa menjadi sapi atau lembu. Nomor 7, Argyria. Antara Blue Man Group, Avatar, dan The Smurf, penampakan asli dari kulit biru tidaklah seterang itu. Tapi orang dengan Argyria tidak menggunakan cat ataupun CGI. Kondisi yang langka dan mengejutkan inilah yang terjadi ketika tubuh mengkonsumsi terlalu banyak perak. Karena perak adalah logam yang berharga dan jarang dikonsumsi dengan sukarela, Argyria tidaklah biasa. Tapi, mengingat kalau perak digunakan dalam pengaplikasian medis dan dalam suplemen diet tertentu atau pengobatan homeopati, hal ini terjadi. Penelitian tentang Argyria terbatas, namun nampaknya tidak ada efek samping yang jelas selain perubahan warna kulit. There's gotta be a better way to say that. Dan ini tidak bisa disembuhkan. Fortunately, once we see the silver pigments that have deposited in the skin, it tends to be permanent. Nomor 6, sindrom alat kelamin menghilang alias KORO. Apakah kamu gelisah hanya dengan mendengar nama dari kondisi ini? Ambil nafas yang panjang, santai, dan cek punyamu. Itu tidak akan menghilang. Tapi kalau kamu takut itu akan terjadi, maka kamu mungkin sudah terkena sindrom KORO, yang merupakan kelainan mental, bukanlah fisik. Sindrom KORO adalah ketakutan yang tidak rasional bahwa alat kelaminmu menyusut, berubah, atau menghilang secara perlahan. Walau nyatanya tidak ada perubahan fisik yang terjadi. I saw a report and it'll shrink your penis. Yeah, it'll shrink it. Meskipun penyebabnya beragam, sebagian besar berasal dari perasaan impotensi. Penis was found behind the AC unit. Just go with the usual stuff, maybe.
Something dark and ominous, like losing your penis is a bad thing. Nomor 5. Tertawa hingga mati alias Kuru. You told him his superpower was being so embarrassing that people laughed themselves to death. Kami tahu apa yang kamu pikirkan. Tentunya ada cara yang lebih buruk dari tertawa kan? Coba katakan itu kepada korban dari Joker atau orang dari suku Fore di Papua Nugini. Dikenal juga sebagai Kuru. Penyakit tertawa ini merupakan kondisi neurodegeneratif yang langka yang ditemukan pada orang-orang dari suku ini. Dan ditandai dengan tremor, tiba-tiba tertawa secara agresif, dan akhirnya mati. Pada tahun 1957, penyakit ini membunuh 200 orang Fore dalam setahun. Sekitar 50 tahun kemudian, sepertinya ini sudah bukan masalah lagi. Penyebabnya, orang-orang Fore menghentikan ritual memakan orang mati. Sepertinya penyakit ini disebarkan dari memakan otak orang mati. Nomor 4. Sindrom aksen orang asing. Bagaimana reaksimu kalau seseorang yang kamu kenal tiba-tiba berbicara dengan aksen yang mencolok dan tidak mau berhenti? I'm sorry, I've got plans with my sister. Monica Geller. Sayangnya, kita memiliki informasi yang sangat sedikit tentang sindrom ini. Tapi yang kami tahu, kejadian yang langka ini benar terjadi. Ini biasanya disebabkan oleh trauma kepala atau stroke. What is foreign accent syndrome? Yes, in your faces! Or should I say, in your faces? Hello, governor. Throw another shrimp on a babby for me. Wait, that's Irish. Ketika bisa berbicara kembali, penderita akan mulai berbicara dengan sesuatu yang terdengar seperti aksen asing. Walau ini mungkin terdengar seperti mereka menggunakan aksen, perubahan ini sebenarnya merupakan hasil dari kerusakan otak di bagian yang mengatur fungsi linguistik. Come again? What's this nonsense? Nomor 3. Sindrom auto-brewery. Ditilang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi selama kamu mematuhi peraturan, termasuk batas kandungan alkohol dalam darah, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang, bayangkan kamu diminta untuk tes breathalyzer dan dikatakan kalau kamu telah melewati batas legal. Kamu mengemudi sambil mabuk meskipun kamu tidak minum segelas pun. No, I haven't had anything to drink today. Dikenal juga sebagai sindrom fermentasi usus. Kondisi langka ini terjadi ketika tubuhmu secara internal memproduksi etanol sebagai sisa dari proses pencernaan. Hasilnya, kamu mabuk. Walau meminum alkohol bisa menjadi cara yang asik untuk bersantai, sindrom auto-brewery bisa merusak hidupmu. Untungnya, perubahan pada pola makan bisa membantumu. He would start slurring his speech and he would be talking gibberish, and sometimes he'd get really angry and he would pass out. And I'm like, what the hell just happened in front of my eyes? Nomor 2, sindrom tangan alien. Terjebak dengan orang asing di jarak yang dekat seperti di bus atau di lift tidaklah menyenangkan. Apalagi kalau kamu merasa tertempel dengannya. Dikenal juga sebagai sindrom Dr. Strangelove, merupakan kondisi di mana tangan penderita sepertinya hidup dan bisa bergerak dan memiliki pikiran sendiri. Dikabarkan, hal ini bisa sangat buruk sampai-sampai penderita penyakit ini merasa harus menahan tangan alien ini dengan tangan lainnya yang tidak terpengaruh. Ada beberapa penyebab dari hal ini, termasuk stroke, trauma, tumor, dan penyakit neurodegeneratif. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyakit ini, tapi perawatan bisa mengurangi gejalanya. Nomor 1, alergi air. Seperti yang kita tahu, H2O adalah cairan yang esensial untuk kehidupan. Jadi, bagaimana mungkin orang bisa alergi terhadap air? Dikenal juga dengan Kaligata air, sebuah alergi terhadap air yang sangat jarang, tapi dapat terjadi, dan hasilnya tidaklah menyenangkan. Dehydration's a real bitch up here, mister. Orang yang memiliki alergi ini biasanya mengalami ruam yang gatal atau menyakitkan ketika bersentuhan dengan air. Tidak berbeda dengan Kaligata. Her feet turn red with painful blisters. I would rub her with a towel that they would kind of break open. Karena tubuh kita terdiri dari air. Bisa dikatakan kalau Kaligata air bukanlah alergi terhadap air, tapi mungkin alergi kepada substansi mikroskopik atau mineral yang biasanya ditemukan dalam air. Namun, itu hanyalah satu dari banyak teori lainnya. I always take a bath like the night before I have to do something or the day before that I have to do something that I've planned so that I know I definitely have enough time to be in pain and to have an allergic reaction. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.